sekolah dasar atau SMA itu yang bisa membuat pernyataan itu. Karena nanti di situ kan ada stempel ya gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau anggotanya ya, anggotanya itu ditunjuk oleh beliau itu. Jadi kepala dinas misalnya atau seorang direktur menunjuk salah satu anak buahnya, tentu dalam perhitungan mereka yang kompeten, untuk ditugaskan menjadi anggota kita. Gitu. Jadi itu ada pernyataannya. Ini saya sebagai dukungan saya terhadap riset ini, kami menugaskan Pak Derajat untuk ikut dalam penelitian itu. Pak Derajat ini punya kompetensi ini gitu. Itu yang disebutkan ya. Tapi yang membuat pernyataan secara keseluruhan itu adalah penanggung jawab dari mitra, dari lembaga mitra itu. Karena mitra ini kan lembaga ya, apakah dia UMKM, apakah dia dinas, apa. Jadi bukan perseorangan gitu, bukan single gitu. Nah, dia membuat pernyataan di situ. Yang lebih penting itu adalah posisi dia tanggung jawabnya itu, bukan pendidikannya. Ya, dia punya hotel yang luar biasa untuk bisa dipakai untuk kemitraan dalam pengembangan layanan hospitality. Dia tidak pernah sekolah, ya S1 aja tidak pernah, SMA tidak apa-apa. Tapi memang dia penanggung jawab di situ itu, jadi boleh gitu. Terus nanti dia uraikan nama saya ini, jabatan saya ini, saya bermitra dengan Pak Derajat karena saya melihat produknya ini penting untuk saya. Jadi ada pernyataan, ada interest gitu yang ditulis. Produk ini penting. Kalau dulu enggak ada, Pak. Dulu cuma saya Agus, terus mitra saya Pak Derajat, saya setuju menjadi mitra. Cuma itu saja. Sekarang harus menunjukkan interestnya itu, apa gunanya produk itu kalau jadi, kemudian dia nyatakan kontribusi saya apa, in kind atau in cash, kemudian saya menunjuk satu anggota saya untuk menjadi anggota dalam penelitian itu. Tidak melihat pendidikannya, tidak juga melihat jabatannya. Yang lebih penting kompetensinya. Iya, baik. Kemudian untuk ini apakah perlu izin usaha atau surat dukungan saja? Nah, nanti di dalam surat itu kan ditulis ya dia sebagai direktur pada perusahaan apa-apa gitu ya, akan bagus kalau sudah ada surat pendirian izin usahanya itu. Ya, tapi kalau enggak ya apa-apa situ nanti kan pada waktu ya. Nanti kalau pada waktu mulai menulis feasibility study dan sebagainya itu pasti keluar ya. Kan harus buat apa namanya itu business canvas ya. Di business canvas pasti akan keluar hal-hal yang seperti itu. Karena itu menjadi modal dalam pengembangan bisnis. Ya, baik, sudah jelas sekali ya bagi semua peserta di sini bahwa yang paling utama di mitra itu adalah di kompetensinya, begitu nggih. Jadi itu yang paling utama. Oke, untuk pertanyaan berikutnya saya ambil langsung mungkin Pak Bambang Jatmiko ya. Monggo silakan Pak. Ya, assalamualaikum Prof Derajat. Salam. Waalaikumsalam. Begini Prof Derajat, ini kan saya mimpin 2 kampus dulu waktu di Bandung dan juga di Yogyakarta ini sebagai direktur vokasi. Kelemahannya ada di SDM nih Prof Derajat. Jadi terus terang tadi saya sudah sampaikan ke Prof Agus, permasalahan vokasi kalau terkait produk insya Allah bisa, walaupun itu baru asisten ahli, tapi keluarannya bagus-bagus Prof. Tetapi kalau harus dengan syarat administrasi, tadi saya sampaikan Prof Agus, bahwa untuk vokasi, kalau syarat harus, tadi sudah diturunkan, tetapi untuk syarat untuk misalnya untuk terapan itu harus lektor kepala atau S2, itu SDM-nya agak berat Prof. Jadi saya akui itu di SDM, karena saya dua kampus itu yang doktor aja baru yang saya lihat yang di Bandung itu baru 2. Padahal itu sudah kami tinggalkan 8 tahun yang lalu. Kemudian yang di tempat kami yang di Yogyakarta, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, untuk vokasi ini baru ada 1 doktor. Artinya ini barometer untuk kebijakan dari Prof Derajat dan teman-teman nanti di dalam
memposisikan penelitian daripada vokasi ini, karena kita memiliki dirjen. Saya sampaikan ucapan terima kasih ke Pak Wikan, kita bisa memiliki dirjen baru, itu yang pertama. Jadi saya pikir mohon untuk koreksi nanti terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil tentang syarat prasyarat itu, karena saya melihat produk untuk vokasi itu sangat luar biasa, Prof, karena kalau ditaruh di terapan itu kuat, tetapi syaratnya yang tidak kuat. Ini mohon untuk koreksi nantinya. Mungkin apakah saya yang keliru dalam memetakan sumber daya kami atau tidak, tetapi kami sebagai pelaku untuk di lapangan kondisi vokasi hampir ya, saya katakan seperti itu. Yang kedua, Prof, ini kaitannya dengan masalah kinerja, Prof. Kami ini akan ada dirjennya kan baru, Prof, ini. Sehingga lembaga kami di LRI ini kan lembaga riset Indonesia untuk UMY ini kan masih nemplok di akademik. Apakah kinerja kami numpang di kinerjanya LRI-nya lembaga riset Indonesia UMY itu, atau kita harus mendirikan sendiri, Prof? Mohon solusi itu nanti supaya kita karena kami ya program vokasi belum mandiri secara utuh, tetapi dalam pengelolaan anggaran sudah independen, Prof. Mohon solusi untuk pemecahnya. Terima kasih, Prof, dari saya. Salam. Monggo Pak Derajat. Beliau ini harusnya sus jawab dewe. Baik, ini dua pertanyaan yang menyangkut kebijakan ya. Yang saya sendiri juga sebentar, itu cat saya mau habis baterainya. Mas, punya charger nggak, Mas? Charger saya harusnya. Oh, ada. Nih. Ya, jadi ini dua pertanyaan yang menyangkut kebijakan ya, dan saya sulit menjawab ini. Tapi yang saya bisa sampaikan adalah waktu kita mendiskusikan ini cukup panjang ya. Kami juga dibantu bekerja bersama-sama, bahkan ikut diarahkan oleh teman-teman vokasi ya, yang aktif di vokasi itu bareng-bareng, termasuk Prof. Andrianus itu kalau tidak salah ketua untuk asosiasi vokasi ya, Bu Mega ya. Nah ini Bu Mega ini ya, juga betul. dari vokasi juga. Ya. Nah waktu itu kita memang mendiskusikan itu ya cukup panjang, sehingga kemudian dilakukanlah penurunan kriteria untuk SDM itu, sehingga sehingga yang biasanya itu adalah S2 lektor kepala itu kemudian diturunkan menjadi S2 lektor. Kalau dijadikan S2 asisten ahli itu ada skema lagi yang lain, yaitu dosen pemula. Nah, yang jadi masalah kalau nanti itu diturunkan, nanti membedakan dosen pemulanya yang agak repot. Maka yang S2 asisten ahli ada di atau tidak punya jabatan ya, punya NIDN itu boleh di penelitian dosen pemula, dan yang lebih dari itu lektor kemudian masuk ke sini. Itu hasil diskusi waktu itu dengan Pak Direktur juga untuk menurunkan status itu. Dan memang S3 ya, sebagaimana juga yang Pak Bambang juga biasanya mendiskusikan terkait dengan yang pedoman akademik, itu dipertahankan S3 boleh yang asisten ahli untuk mendorong supaya dosen-dosen itu belajar doktor. Mau sekolah untuk jadi dokter ini didorong itu dengan kemudahan bahwa kalau S3 asisten ahli pun boleh. Nah kalau ini misalnya diturunkan lagi agak repot karena ada penelitian dosen pemula itu yang berjenjang naik ke atas itu, karena kalau diturunkan lagi kita harus membuat skema lagi di bawah dosen pemula. Ya, tapi itu tetap